menjaga hidup bersih dan sehat pasca COVID-19. Awal tahun ini kita digegerkan dengan munculnya kasus COVID-19. Dunia yang hiruk-pikuk menjadi sunyi senyap. Kenapa menjadi sunyi senyap? Kita bisa melihat di media sosial, televisi, berapa ribu jumlah orang yang menjadi korban, baik menjadi PDP, ODP, atau bahkan yang meninggal karena adanya COVID-19. Kondisi pandemi ini memaksa beberapa negara di dunia untuk menerapkan kebijakan-kebijakan yang berpengaruh besar pada bidang ekonomi, budaya, sosial, dan pariwisata. Bahkan kita, masyarakat biasa, juga akan mengenal istilah-istilah baru, mulai dengan istilah social distancing, physical distancing, PSBB, di rumah aja, bahkan muncul istilah-istilah yang banyak sekali. Padahal dahulu kita mengenal bahasa itu, istilah itu adalah sebagai hal yang biasa. Anak-anakku yang dicintai, apabila kita menyimak pernyataan dari WHO sebelum munculnya virus COVID-19 ke dunia ini, kehidupan kita pada masa itu adalah masa-masa di mana virus mudah untuk menyebar. Kenapa tidak? Karena pada saat itu kita sangat mudah sekali untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya ini adalah hal sederhana, tapi kita sering melupakan. Pertama, ketika kita bepergian kemanapun, kita tidak pernah mengindahkan untuk menggunakan masker. Kemudian, yang kelima, tidak ada pembatasan dalam pergaulan. Anak-anakku yang ingin cintai, untuk menghadapi kehidupan baru pada saat new normal lain, 5 hal yang kita abaikan di belakang tadi dapat kita awali mulai dari sekarang, supaya kehidupan kita ke depan kita akan lebih baik, kita akan lebih sehat, dan virus-virus yang berbahaya itu tidak akan mendekat dari kita, bahkan mungkin bisa menjauh dari kita. Hal yang pertama kita lakukan adalah 1. Biasakan untuk mencuci tangan. Kalau dulu cuci tangan dianggap sebagai hal yang biasa, sekarang dianggap sebagai hal yang mewah, rumit, dan luar biasa. Itu karena belum terbiasa. Tapi kalau mulai dari hari ini kita mulai membiasakan mencuci tangan kita, maka apalagi kalau dilakukan dengan ikhlas, maka semua akan terasa ringan. Bagaimana cara mencuci tangan yang benar? Bukan hanya sekedar dikocokkan ke air, ya, tapi ada teknik-tekniknya. Dan yang paling tepat mencuci tangan yang baik itu adalah di air yang mengalir. Langkah pertama seperti apa? Langkah pertama, siapkan air di keran. Kemudian yang kedua, kita kucurkan tangan kita. Lalu bagaimana caranya? Kita harus meremas kedua tangan. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kemudian langkah yang ketiga, sela-sela jari jemari kanan dan kiri harus benar-benar bersih. Dan jangan lupa pakai sabun yang cocok tentu saja dengan tangan kita. Kemudian langkah yang selanjutnya, jempol yang sering kita gunakan untuk menyentuh layar HP, untuk menyentuh benda-benda aluminium atau benda-benda apapun. Kemudian kita petakan jari kita dengan bersih kanan dan kiri. Kemudian setelah itu, ya, semua kalau sudah selesai, lalu dibilas dengan air yang mengalir. Itu langkah yang pertama. Dari awal sampai akhir runut sehingga tangan kita menjadi bersih. Ini bukan hal yang baru. Dalam agama Islam juga bersuci itu sudah ada. Jadi jangan dijadikan sebuah beban. Cuci tangan mahal, cuci tangan itu susah, dan jangan dulu. Bahkan sejak kalian waktu di TK atau mungkin di PAUD, kalian pernah mengenal cuci tangan yang bersih. Bahkan guru kalian waktu di TK, waktu di PAUD pernah memberikan pelajaran seperti ini pada kalian. Masih ingat kalian lagu waktu kalian di TK atau di PAUD? Coba kita bernyanyi bersama, ya. Sebelum kita makan dek, cuci tanganmu dulu, menjaga kebersihan dek untuk kesehatanmu. Nah, itu kan lagu waktu di
di TK yang sebetulnya sampai saat ini masih bisa kita gunakan. Kalau zaman dulu waktu TK, dengan berbahagia, dengan teman, dengan ibu guru, sekarang bisa kita lakukan di rumah, dengan keluarga, dengan teman, juga dengan bapak ibu guru nanti di sekolah. Yang kedua, ketika kita batuk atau bersin, hendaklah kita jangan menganggap bahwa itu hal yang sepele. Karena ketika manusia batuk atau bersin tidak menutup mulutnya, maka dari mulut kita itu akan terpercik cairan air liur yang disebut dengan droplet. Bagaimana caranya agar kita tidak menularkan penyakit pada orang lain dan kita tidak tertular penyakit oleh orang lain? Maka hendaklah ketika kita batuk atau ketika kita bersin, maka mulut kita ditutup. Tapi jangan seperti ini, bukan seperti ini, tapi harus ditutup dengan lengan bagian dalam. Jadi kalau kita batuk harus seperti ini, kalau bersin harus seperti ini. Apalagi anak-anakku yang ibu cintai, jangan sesekali kalau kalian batuk atau bersin di muka orang lain kan, ya. Itu harus dijadikan pelajaran mendasar. Satu, menyebarkan virus dan penyakit. Dua, tidak sopan. Yang ketiga, ketika kita bepergian jauh ataupun dekat, hendaklah kita menggunakan masker. Maskernya harus yang masker standar kesehatan, bukan yang mahal, bukan yang tebal, tapi masker yang sesuai dengan standar kesehatan. Yang keempat, jika anak-anak semuanya jajan di pinggir jalan, hendaklah pandai-pandai memilih makanannya itu higieniskah, tertutup rapatkah, terbuat dari bahan-bahan yang sehatkah, sehingga apabila asupan gizi yang kita makan itu sehat, maka kondisi tubuh kita juga akan sehat. Dan kalau tubuh kita sehat, maka kita akan jarang terserang oleh virus. Takut virusnya juga kalau tubuh kita sehat. Kemudian yang kelima, hendaklah kita menjaga pergaulan kita. Ini bukan hal baru, ini bukan perintah baru, tapi dalam agama Islam, dalam semua agama, ada pendidikan di mana anak laki-laki dengan laki-laki itu ada adabnya. Pergaulan anak perempuan dengan perempuan ada adabnya. Pergaulan anak laki-laki dengan perempuan juga ada adabnya. Hendaklah memakai hijab, artinya bukan berarti semua anak laki-laki perempuan berkerudung, tidak, tapi hendaknya ada penghalang, ada batasan. Jangan terlalu dekat bergaul, jangan terlalu berlebihan dalam bergaul. Ketika kita punya teman, ketika kita punya sahabat, harus ada bedanya. Makanya dalam kehidupan sekarang, new normal life, ada istilah social distancing, pemisahan hidup sosial. Artinya bukan memisah-misahkan manusia secara kasta, tapi ada batasan. Kan dalam pelajaran juga, dalam pelajaran pendidikan kewarganegaraan juga ada batasan pergaulan anak, remaja, orang tua, dewasa. Nah, ini juga sama. Kemudian dalam agama juga ada batasannya. Hendaklah laki-laki menahan pandangan, dan perempuan juga sama, tidak boleh terlalu agresif. Nah, ini hal-hal seperti ini kalau kita lakukan terus, maka tidak ada yang susah dalam hidup. Physical distancing, menjaga jarak, ini bagus. Semakin ada jarak, semakin kita itu sopan, santun. Karena kalau terlalu dekat, nanti ada muncul niat ingin menjahili orang lain, ingin menyakiti orang lain. Maka kalau jarak agak jauh, itu niat-niat buruk itu
terhindar dari kita. Ada PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kita dikembalikan lagi kepada kehidupan tradisional, di mana kita harus menyadari sebagai makhluk sosial ada makhluk individu, ada makhluk berkelompok. Ada saatnya kita hidup sendiri-sendiri, dan ada kalanya kita harus hidup berkelompok. Berarti kita harus pandai memilah mana perilaku yang harus kita lakukan sebagai individu dan mana perilaku yang harus kita lakukan sebagai kelompok. Anak-anakku yang dicintai, itulah hal-hal yang sederhana, tapi karena muncul saat ini di saat COVID-19, seakan-akan itu adalah hal yang baru, hal yang susah. Padahal dari dulu juga itu sudah ada. Bukan hal yang susah, itu mudah. Apalagi kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, hal berat seberat apapun semuanya akan mudah. Sulit, sesulit apapun kalau kita lakukan dengan ikhlas, semuanya akan mudah. Sebelum sholat kita berwudu, itu sudah ada dalam Islam. Sebelum melakukan aktivitas, mulailah kita mencuci tangan. Jagalah pandangan kita, jagalah jarak kita. Kemudian lakukan mulai dari hari ini hal-hal yang lebih baik, yang lebih positif. Nah, itu mungkin ya materi MPLS 2020 yang bisa Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi kalian, bermanfaat bagi Ibu, bermanfaat bagi kita semua. Supaya kita semua orang Indonesia, kita semua orang-orang yang ada di dunia lebih sehat, maka ilmu ini jangan sampai terhenti di kalian. Sebarkan ilmu ini kepada saudara kalian, adik kalian, orang tua kalian, orang-orang terdekat kalian, sehingga kita akan lebih cepat bebas dari serangan COVID-19. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi semuanya.